Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Rahmandani dari kelompok 6 dengan teman saya Bahrul Muzaki dengan NIM 21104022, Muhammad Bertan Abi Firmansyah dengan NIM 21104003. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan paragraf. Pengertian paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf terdapat dalam pemakaian bahasa secara tertulis. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari satu kalimat. Paragraf merupakan rangkaian atau himpunan kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan yang biasanya mengandung satu ide pokok atau pikiran pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Macam-macam paragraf. Yang pertama adalah paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana narasi. Narasi adalah tipe wacana yang berisi kejadian atau kisah. Contohnya, Pak Rudi adalah salah satu guru honorer di Kabupaten Karimun yang setiap hari mengajar di SDN 1 Karimun. Pekerjaan tersebut tetap ia lakukan hingga siang hari. Dari pekerjaannya sebagai guru honor tersebut, ia hanya mendapat balas jasa sebesar 1 juta rupiah sesuai UMP guru di Kabupaten Karimun. Meskipun begitu, Pak Rudi menjalaninya dengan penuh keikhlasan demi mengamalkan ilmu-ilmunya. Yang kedua adalah paragraf deskriptif. Paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah tipe wacana yang berisi penggambaran atau pemaparan dengan jelas, rinci, dan lengkap mengenai suatu hal, baik seseorang, suasana, benda, tempat, sifat, hewan, maupun tumbuhan tertentu. Contohnya adalah langit Batam mulai terang. Walau jalan raya sempit, tidak sedikit kendaraan yang memadatinya dan terdengar menderu. Anak sekolah mendominasi jalanan tersebut. Pekerja pun turut meramaikan jalanan dengan terburu-buru. Perlahan keramaian kendaraan di jalan berkurang hingga siang hari. Meskipun jalanan sempit, namun pepohonan di sekitar jalanan meneduhi para pengguna jalan. Baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya paragraf ekspositori atau bisa dibaca dengan paragraf eksposisi. Paragraf ekspositori adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana ekspositori. Wacana ekspositori sendiri adalah tipe wacana yang berisi penjelasan, membentangkan dan pemaparan akan sesuatu, sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang telah disampaikan penulis. Ekspositori berasal dari bahasa Latin, yaitu exponer, yang berarti membentangkan atau memaparkan. Dalam memaparkannya, penulis menyebutkan contoh, proses atau bukti-bukti konkret terhadap sesuatu yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Contoh dari paragraf ekspositori adalah bisa dibaca di bawah ini. Para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal, sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Berikutnya akan saya jelaskan tentang paragraf persuasif. Paragraf persuasif atau bisa kita baca dengan paragraf persuasi. Paragraf persuasif adalah paragraf yang kontennya berhubungan dengan jenis wacana persuasi. Wacana persuasi sendiri adalah tipe wacana yang berisi ajakan, bujukan, atau himbauan kepada seseorang dengan memberikan alasan dan prospek bagus bagi yang meyakini, melaksanakan sesuatu, atau membeli benda tertentu. Contoh, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap
tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sesama warga masyarakat, kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kedamaian dan saling mencintai. Berikutnya langsung saja saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikirannya dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf yakni harus mempunyai syarat-syarat berikut. Yang pertama, kesatuan, unity. Yang dimaksud dengan kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua, kepaduan, koherasi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentukan paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, alamiah. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan ruang atau tempat membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam sebuah ruangan. Yang kedua, logis. Paragraf yang dikembangkan klimaks, antiklimaks dibagi menjadi dua. Yang pertama klimaks dan yang kedua antiklimaks. Tahap pengembangan paragraf berdasarkan kriteria umum dan khusus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus dan ke khusus umum. Yang selanjutnya, kekohensian dan kekoherensian paragraf. Kekohensian, hubungan perkaitan antar proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana atau paragraf. Contohnya, Andi, apa yang kamu baca? Bayu, saya membaca buku. Yang selanjutnya, koherensian. Penjelasannya dapat disebut sebagai kepaduan. Menurut Alwi et al., koherensi adalah hubungan perkaitan antar popsoisi, tetapi perkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat terlihat pada kalimat yang mengungkapkannya. Contohnya, adik, kak aku lapar sekali, kakak tuh di pojok ada warung. Terima kasih atas perhatian dosen, pembimbing, serta teman-teman. Apabila ada salah kata atau kalimat, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.